Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran seni budaya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar jarak jauh karena situasi dan kondisinya masih belum memungkinkan untuk kita dapat belajar bersama di sekolah. Tetapi kalian jangan kecil hati dan jangan bersedih. Karena meskipun jarak jauh, kita masih tetap bisa belajar. Yang penting, kaliannya harus semangat. Kita berdoa saja, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, supaya kita dapat segera berkumpul, bertemu, dan belajar bersama di sekolah. Anak-anakku sekalian, beberapa minggu yang lalu, kalian telah belajar menggambar dalam pelajaran seni rupa, yaitu kalian sudah pandai belajar menggambar flora, menggambar fauna, dan menggambar alam benda. Hasilnya bagus-bagus, itu artinya kalian semangat belajarnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan menggambar ragam hias, ada ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Nah, untuk hari ini, kalian akan belajar seni musik. Pelajaran yang pertamanya adalah belajar menyanyi. Kalian akan dapat belajar menyanyi, bagaimana menyanyi dengan baik dan benar itu, maka simak pembelajaran berikut. Kita akan mulai dengan bernyanyi dengan satu suara. Konsep pembelajarannya, menyanyi secara unisono ini memerlukan dua teknik, yaitu teknik vokal dan teknik pernapasan. Teknik vokal terdiri dari artikulasi, intonasi, dan frasering. Dan teknik pernapasan yang harus kalian kuasai yaitu pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Tujuan pembelajarannya, kalian itu yang pertama dapat mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Kedua, mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Tiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Keempat, mengomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Pengertian bernyanyi. Bernyanyi merupakan aktivitas mengeluarkan suara yang bernada, atau bisa pula bernyanyi merupakan aktivitas melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Bernyanyi dapat dilakukan seorang diri yang disebut dengan solo, atau dapat pula berkelompok yang disebut dengan kur. Apa yang disebut dengan bernyanyi unisono? Kita bahas dulu istilahnya ya. Istilah unisono berasal dari kata uni yang berarti menyatu atau sama. Sedangkan kata sono berarti suara atau nada. Dan pengertian menyanyi secara unisono adalah bernyanyi unisono adalah bernyanyi secara kelompok dengan satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja.
Warawan. Terima kasih. Untuk dapat bernyanyi dengan baik, kalian harus memahami atau dapat berlatih teknik ya. Ada 2 teknik untuk bernyanyi secara baik, yaitu teknik vokal dan teknik pernapasan. Apa yang dimaksud dengan teknik vokal? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Unsur atau istilah dalam teknik vokal ada 3, yaitu 1 artikulasi, 2 frasering, dan 3 intonasi. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, tentu saja kalau kita ingin artikulasi kita baik, kita harus berlatih. Latihan yang pertama adalah latihan vokalisasi, yaitu latihan pelafalan bunyi-bunyi vokal. Dan yang kedua, latihan pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Nah, itu harus kalian latih dengan baik. Yang kedua adalah frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Kita ambil contoh ya. Dalam lagu Gugur Bunga, jika napas kita cukup untuk menyanyikan 1 kalimat penuh, nyanyikanlah 1 kalimat tersebut tanpa disela pengambilan napas. Tetapi jika tidak cukup, penggalah kalimat itu menjadi klausa. Contohnya, nomor 1. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Nah, jadi ada pemenggalan setelah taman bakti ya. Di situ kalian berhenti untuk mengambil napas. Nah, itu contoh frasering yang benar. Tetapi contoh frasering yang salah kita lihat di nomor yang kedua. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Nah, ini contoh pemenggalan yang salah. Jadi, cara memenggalnya harus jangan merusak arti kata ya. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, untuk dapat intonasinya supaya bagus dan tepat, maka kalian harus latihan aksentuasi, yaitu dapat memberikan tekanan-tekanan tertentu pada bagian dari sebuah lagu. Kemudian juga latihan dinamik, yaitu menambah atau mengurangi kuat lemahnya suara, sehingga lagu tersebut enak didengarnya ya. Bagaimana lagu itu harus dinyanyikan dengan keras dan bagaimana harus dinyanyikan dengan lembut. Nah, setelah kalian menguasai teknik-teknik vokal, maka kalian juga harus berlatih pernapasan. Karena pernapasan ini sangat penting, sangat menunjang bagi bernyanyi. Teknik pernapasan ini adalah teknik saluran pernapasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin, sehingga apabila kita sedang menyanyikan lagu, kita tidak kehabisan napas. Ada 3 jenis pernapasan yang harus kalian latih. Pertama adalah pernapasan dada, yaitu proses bernapas hanya dengan menggunakan organ bagian atas atau paru-paru.
Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Nah, pernapasan ini kalian menghirup udara, kemudian simpan di dada, sehingga dadanya kelihatan membusung. Tetapi ini kurang baik untuk bernyanyi karena kalian akan mudah lelah, mudah kehabisan napas. Yang kedua adalah pernapasan perut, yaitu proses bernapas dengan cara membuat perut berongga besar. Pernapasan ini kurang efektif juga untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar. Jadi prosesnya itu kalian menghirup udara, kemudian simpan di rongga perut, sehingga rongga perutnya kelihatan membesar. Tetapi ini juga kurang baik untuk bernyanyi karena udara akan cepat keluar. Dan yang ketiga adalah pernapasan diafragma, yaitu proses bernapas dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut dan rongga diafragma. Jadi diafragma itu terletak di antara dada dan perut, ya, di situ ada rongga. Nah, kalau kalian mengambil napas, kemudian udara itu kita simpan di rongga diafragma, yaitu antara dada dan perut. Udara tersebut akan bertahan lama di sana, sehingga kita tidak akan mudah lelah dan mudah kehabisan napas. Nah, proses pernapasan diafragma inilah yang paling baik untuk bernyanyi. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran untuk hari ini sampai di sini kalian pelajari dengan baik supaya kalian dapat bernyanyi dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.